selamat pagi Luis. Shalom juga Ovi, selamat pagi. Selamat pagi sahabat kecil. Luis, aku lagi sedih deh karena banyak yang lagi sakit sekeliling aku. Iya, aku juga sedih, tapi kita harus tetap bersyukur Ovi, karena kita masih diberikan kehidupan sama Tuhan. Kita cuma bisa berdoa untuk sahabat-sahabat kita agar disehatkan lagi. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan memberkati kami dengan nafas kehidupan. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh berjumpa dengan sahabat-sahabat kecil kami walaupun melalui online. Saat ini kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kecil kami yang sakit, baik itu yang sakit biasa maupun yang sakit virus COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya Tuhan Kau jamah teman-teman kami ini, sehingga di minggu-minggu yang mendatang teman-teman kami ini boleh Kau pulihkan kembali dan mereka semua dapat melakukan aktivitasnya kembali. Berilah kesabaran kepada teman-teman kami yang sakit ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Luis untuk doanya. Luis, kita puji nama Tuhan yuk agar sahabat kita di luar sana pun ikut bersemangat dan tidak bersedih lagi. Lagu apa ya Ovi? Aku punya lagu baru, judulnya Selamat Datang di Sekolah Minggu. Yuk kita puji nama Tuhan. Selamat datang di sekolah minggu, Ada teman-teman yang baru, kami sangat bergembira hati, Kau di tengah kami. Dan bersama pujian Tuhan pun bersedia menyimak firman. Tentulah kau minggu depan suka datang pulang. Sekali lagi ya. Selamat datang di sekolah minggu, pada teman-teman yang baru, kami sangat bergembira hati, Kau di tengah kami. Dan bersama pujian Tuhan pun bersedia menyimak firman. Tentulah kau minggu depan suka datang pulang. Ovi, kita nyanyi lagi yuk. Aku ada lagu baru loh. Judulnya Marilah Anakku Masuk Rumahku. Oh iya, yang kayak gini bukan musiknya. Nah, benar itu musiknya. Yuk sahabat kecil, kita angkat pujian sekali lagi sebelum dengar firman Tuhan. Pengharapan yang diberikannya padaku, tak pernah aku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku, banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Silakan kakak. Halo sahabat kecil, shalom semuanya. Bagaimana keadaan kalian di rumah? Semoga kalian semua baik-baik saja ya, dan selalu Tuhan sertai dan lindungi. Nah,
Perkenalkan, namaku Agustinus, atau kalian bisa panggil aku Gusti. Nah, hari ini aku yang akan membawakan firman Tuhan bagi kita semua. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca itu terambil dari Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Nah, adik-adik bisa cari ya dan buka Alkitabnya. Kita akan baca dari Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11 dengan judul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita satu di dalam doa. Ayo semuanya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, terima kasih saat ini Engkau sertai kami untuk bisa berkumpul, menyediakan waktu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengarkan, dan apa yang akan kami renungkan. Semoga ini adalah perkataan-Mu saja, karena Engkaulah sumber kebenaran dan hidup kami Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruhnya ini. Amin. Nah, kita akan baca Alkitab kita. Aku akan baca untuk kita semua ya. Lukas 5 ayat 1-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan lainnya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang dan membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman kita. Semoga apa yang kita dengar bisa kita praktikkan. Nah, sahabat-sahabat kecil, aku punya cerita dari Alkitab ini yang tadi kita baca, bagaimana Simon yang belum pernah mengenal siapa Tuhan Yesus
dan baru pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan mudahnya dia mengizinkan Tuhan Yesus untuk naik ke kapal dan membiarkan Tuhan Yesus untuk mengajarkan firman Tuhan dari atas kapalnya. Tapi tidak sampai di situ. Ada hal unik lainnya, yaitu ketika Tuhan Yesus meminta Simon untuk memindahkan kapalnya atau perahunya ke tempat yang lebih dalam dan mulai menebarkan jala. Padahal Simon dari semalam belum pernah mendapat ikan satupun. Dan dengan rendah hati Simon mengatakan, "Baiklah guru, aku akan menebarnya karena engkau yang memintanya." Kan? Nah, dari sini kita melihat bahwa Simon yang dari semalam kelelahan dan hampir putus asa karena tidak mendapat ikan satupun, ia mencoba untuk mendengarkan orang lain, yaitu mendengarkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus meminta dia untuk menebarkan jalannya kembali. Karena mendengarkan perkataan orang lain tersebut, akhirnya Simon dan teman-temannya mendapatkan tangkapan yang besar, ikan-ikan yang banyak. Bahkan di Alkitab dikatakan 2 kapal hampir tenggelam karena saking banyaknya ikan. Nah, ini yang jadi pelajaran buat kita bahwa tidak ada salahnya kita untuk mendengarkan orang lain, kan? Seperti contoh ketika mama kita bilang ke sahabat-sahabat kecil semua, atau mamaku juga bilang ke aku, "Kamu jangan terlalu banyak main handphone, kamu jangan terlalu banyak bermain." Karena kita ini harusnya berbicara, berinteraksi dengan orang-orang di rumah. Kita harusnya belajar dan juga membantu orang-orang yang ada di rumah. Semisal aku punya adik yang masih kecil dan harus ditemani belajar. Jadi aku harus dong membantu adikku untuk belajar. Lalu sahabat-sahabat kecil juga harusnya bisa dong mengikuti perintah mama, karena itu perintah yang baik. Bagaimana kita mendengarkan orang lain dan mendatangkan hal baik buat kita. Jadi sahabat-sahabat kecil juga perlu ya mendengarkan perintah dari mama. Nah, kakak juga memiliki cerita yang kedua, di mana cerita yang kedua ini bercerita tentang sebuah keluarga. Tapi keluarganya ini keluarga unik, namanya keluarga katak. Nah, keluarga katak ini tinggal di sebuah hutan. Di dalam keluarga katak ini ada 2 orang anak katak bernama Miko dan Miki. Satu hari, ibu katak ingin pergi keluar rumah. Mungkin ibu ingin mencari makanan. Lalu, ibu berpesan kepada Miko dan Miki, "Anak-anak, kalian berdua harus tetap tinggal di rumah ya. Kalau kalian ingin bermain, bermainlah di dalam rumah. Jangan keluar karena di luar berbahaya. Ini adalah hutan. Jadi hal-hal berbahaya bisa terjadi kepada kalian." Lalu ibu katak pergi meninggalkan Miko dan Miki. Tidak berselang lama, tiba-tiba hujan turun. Hujannya cukup deras. Nah, hujan yang cukup deras ini mengundang Miko untuk ingin bermain hujan. Miko berkata kepada Miki, "Dik, ayo kita bermain di luar, kita bermain hujan. Pasti asik." Tapi Miki berkata kepada kakaknya, "Kak, ibu bilang kita nggak boleh keluar, di luar berbahaya." Tapi Miko berkata kepada Miki,
kita kan sudah besar, kita pasti bisa menghadapi bahaya tersebut. Pasti nggak ada bahaya kalau kita bersama. Tapi Miki tetap bersikeras bahwa kita harus dengarkan kata-kata ibu, Kak. Aku nggak mau keluar karena di luar berbahaya. Lalu dengan sedikit kecewa, Miko pun mendengarkan apa kata adiknya, dan mereka tetap bisa bersenang-senang di dalam rumah. Setelah itu, hujan pun berhenti. Namun, tiba-tiba Ibu Katak datang dengan terburu-buru dan memanggil Miko dan Miki. Miko, Miki! Dengan begitu ketakutan, Ibu Katak langsung membuka pintu rumahnya dan memeluk kedua anaknya. Ibu Katak sangat ketakutan karena ketika hujan turun tadi, ada anak katak lain yang dimakan oleh ular. Anak katak itu ternyata bermain hujan dan akhirnya ular datang dan memakannya. Dalam hatinya Miko, ia bersyukur bahwa dia mendengarkan apa yang adiknya katakan dan juga menaati apa yang ibunya perintahkan. Karena jika tadi dia tidak mendengarkan adiknya, mungkin dia yang akan dimakan oleh ular. Dari cerita kedua ini kita kembali belajar bahwa kita ini perlu loh mendengarkan orang lain. Kita ini adalah manusia biasa. Kita ini bisa saja salah. Kita ini bisa saja keliru. Jadi sahabat-sahabat kecil semua yang ada di rumah harus mau mendengarkan mama dan juga mendengarkan orang lain, baik itu saudara ataupun teman. Kalau itu adalah hal baik, kita harus mendengarkannya dan melakukannya, sehingga hal baik juga datang kepada kita. Nah, itu cerita dari aku. Semoga kita bisa bertumbuh dan juga terus melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, selanjutnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kita berterima kasih atas firman yang telah Tuhan sampaikan dan juga nasihat-nasihat yang telah kita semua dengarkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang Maha Kudus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu hingga saat ini, sehingga kami telah selesai mendengarkan cerita, telah selesai membaca firman-Mu. Tuhan yang berkati apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah kami renungkan bersama-sama. Semoga ini bisa menjadi hal-hal baik bagi kami setiap harinya dan juga membawa pertumbuhan bagi kami semua. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan seluruh hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Amin. Terima kasih kakak. Sahabat kecil, kita nyanyi lagi yuk. Ini lagu tema kita pada hari ini, yaitu judulnya adalah Anak Sekolah Minggu Dengar-dengarlah. Anak sekolah minggu dengar-dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga firman Tuhan. Anak
sekolah minggu dengar-dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga dengan kita. Nah, Ovi, lagu tadi itu benar banget loh. Kita sebagai anak Tuhan harus dengar-dengaran ya, seperti kondisi sekarang saat ini. Sahabat yang sedang sakit bisa dengar-dengar apa yang orang tua atau dokter katakan. Nah, yang merasa badannya sehat pun harus dengar-dengaran ke orang tua ya, apalagi kondisi wabah COVID-19 ini. Betul banget Luis, kita jangan lupa pesan ibu. Pakai maskermu, Cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagi yuk Luis. Ayo, lagu apa ya? Gimana kalau kita nyanyi lagu Hai Siarkan di Gunung? Boleh banget tuh, gak kerasa sebentar lagi kita mau menyambut Natal ya Ovi. Iya, yuk kita nyanyi. Ayo. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Baik adik-adik semua, sahabat-sahabat kecil, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Semuanya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kami. Kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu sehingga kami bisa selalu memuji dan memuliakan nama-Mu hingga saat ini Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa mengenai wabah virus corona yang semakin hari semakin merajalela. Tuhan, tolong sertai kami semua sehingga kami semua tidak terpapar ataupun terkena oleh virus ini. Tuhan yang lindungi kami, Tuhan yang bantu kami dalam setiap kegiatan kami, baik itu di dalam pembelajaran kami ataupun di dalam kegiatan keseharian kami di luar rumah. Tuhan juga sertai orang-orang yang telah terpapar atau terkena oleh virus corona ini. Tuhan yang beri kesembuhan, Tuhan yang berikan pemulihan agar orang-orang yang terkena virus ini bisa kembali berkumpul bersama keluarga, bisa kembali memuji dan memuliakan nama-Mu bersama kami semua di sini Tuhan. Tuhan, kami juga berharap pandemi ini bisa cepat berlalu, karena di balik isu kesehatan juga masih banyak isu-isu lain seperti ekonomi dan juga sosial yang terjadi Tuhan. Tuhan yang sertai kami selalu hingga pandemi ini bisa segera berakhir. Tuhan juga yang berkati para peneliti, Tuhan yang bimbing para ilmuwan-ilmuwan yang sedang mempersiapkan vaksin untuk virus corona ini Tuhan. Tuhan yang sertai mereka selalu, Tuhan yang jaga mereka selalu, Tuhan yang buat mereka terus bersemangat agar
vaksin tiba pada waktu yang tepat, dan juga obat-obatan yang berguna untuk menyembuhkan orang-orang yang terpapar oleh virus corona ini bisa diperbanyak dan juga menjadi sumber kesembuhan bagi mereka, Tuhan. Tuhan juga berkati persiapan kami dalam proses mempersiapkan Natal. Tuhan yang berkati seluruh hati kami, seluruh jiwa raga kami dalam mempersiapkan hari Natal. Di dalam pandemi ini kami tahu banyak sekali tantangan bagi kami, tapi Tuhan yang akan selalu melindungi dan menjaga kami sehingga kami bisa memaknai Natal dengan baik, dan juga kami bisa hidup bersama dengan segala kesulitan yang terjadi di tengah pandemi ini. Tuhan juga berkati selalu teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang berulang tahun di bulan November. Tuhan yang bantu, Tuhan yang berikan pertumbuhan, Tuhan yang selalu lindungi mereka, berikan mereka kesehatan selalu, agar mereka bisa menjadi anak-anak terang, anak-anak-Mu yang membanggakan bagi keluarga, gereja, dan juga bangsa ini, Tuhan. Tuhan, sertai kami semua dan tutup bungkus kami dalam penyertaan-Mu saja, Tuhan. Dan inilah doa kami yang kami alaskan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membuka dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dari kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat kecil, sampai sini dulu ya ibadah kita. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa kerjakan tugasnya. Dan kalau bisa tetap stay at home ya, karena kita masih pandemi. Nah, kalau kita benar-benar harus keluar rumah, jangan lupa untuk pakai masker dan membawa hand sanitizer. Dan jangan lupa untuk selalu semangat juga untuk menambah imunitas kalian. Nah, yang penting nih, buat kalian yang belum subscribe, yuk bantu kami untuk subscribe channel ini agar kami tetap semangat buat konten-konten yang lainnya. Dan jangan ragu-ragu juga untuk like dan komen di konten ini. Dan buat kalian yang mau share, jangan ragu juga ya untuk sebar di seluruh sosial media kalian. Karena berbagi itu sangat-sangat indah. Baik sahabat kecil, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.